Hai hai hai, sahabat kelas 5. Kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, kita masih belajar di tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Dan kita melangkah ke subtema 3, yaitu tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Dan kita memulai pada pembelajaran yang pertama. Sudah siap belajar hari ini kan? Nah, sekarang coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Di suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur. Dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Sebelumnya, ibu menonton acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Tahukah kamu, televisi itu merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat. Ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Selain televisi, sekarang ada internet yang menyediakan berbagai informasi melalui situs-situsnya. Nah, sekarang masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada juga yang tidak. Seperti yang digunakan oleh Ibu dan Siti. Ibu menggunakan sinduk yang terbuat dari logam dan Siti menggunakan sinduk yang terbuat dari kayu. Menurutmu, zat perantara manakah yang menghantarkan panas lebih baik? Nah, agar kalian lebih memahami tentang materi hari ini, mari kita sama-sama membaca teks berikut ini dengan seksama. Bahan, konduktor, dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita.
Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar berikut ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Sekarang, tugas kamu adalah perhatikan kembali dengan seksama bacaan yang sudah kamu baca. Dan kamu akan menemukan beberapa kata yang cetak miring. Tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut ini. Lalu carilah artikel dengan menggunakan kamus dan kamu bisa menggunakan internet. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Lalu hasilnya, foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang mari kita melakukan pengamatan pada sebuah percobaan yang akan kita laksanakan. Berdasarkan bacaan tadi, kamu tahu bahwa banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Bagaimana cara untuk mengetahui kemampuan menghantar sebuah benda? Berikut ini adalah kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas pada bahan yang berbeda-beda. Lakukanlah kegiatan ini di dalam kelompok bersama anggota keluargamu. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu ikutilah langkah kegiatannya. Amati dan catat setiap perubahan yang terjadi. Sekarang, siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Yang pertama, batang besi yang panjangnya lebih kurang 50 cm. Kalian bisa menggunakan paku atau yang lainnya. Kemudian, batang tembaga panjang lebih kurang 50 cm. Jika tidak ada, tidak apa-apa ya. Kemudian, sumpit bambu yang ujungnya diikat dengan karet gelang. Kemudian, sumpit dari bahan plastik, ujungnya diikat dengan karet gelang. Bahan kain untuk memegang benda panas, lilin, dan korek api. Nah, sekarang ikuti langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, bakarlah besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu telah merasakan panas, segera pindahkan besi dari nyala api. Peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. Letakkan kembali ujung besi di atas nyala api. Apakah yang kamu rasakan? Catatlah mengapa demikian. Ambil tembaga dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala api. Lapislah tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang. Letakkan kembali batang tembaga di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Mengapa demikian? Lakukan kegiatan yang sama. Kali ini ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik.
Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur. Untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan di atas api lilin. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Nah, setelah kalian selesai melakukan percobaan tadi, tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan yang sudah kamu lakukan. Jangan lupa tulis dengan tulisan yang rapi, kemudian foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah. Tetap semangat menjaga kesehatan.